Keluaran pasal yang ke-17 ayat 1-7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Saudara, dari bacaan kita ini, maka yang kita bisa ambil pelajarannya yang pertama adalah bahwa manusia itu memang punya kebutuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kebutuhan primernya itu memang makan minum. Dan kalau kita lihat mulai dari Mara, ya, itu juga persoalannya tentang kehausan. Lalu kemudian dibawa ke Elim dengan kelimpahan. Lalu kemudian di pasal yang ke-16 mereka marah-marah karena lapar. Lalu kemudian Tuhan memberi makan mereka dengan mana dan burung puyuh. Sekarang persoalannya kembali lagi, yaitu mengenai air atau kehausan. Jadi memang ini adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok, dan disinilah manusia diuji dari emosinya, ya, dari imannya. Ini adalah masalah perut, masalah tenggorokan, ya, masalah makan minum. Dan kemudian dikatakan saking emosinya Musa sampai berkata kepada Tuhan, "Ini sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Ya, jelas sekali bahwa orang-orang Israel menyalahkan Musa. Ya mungkin mereka juga sebenarnya menyalahkan Tuhan juga. Kenapa kok membawa kami ke sini? Sudahlah, kalau kami mati di Mesir nggak apa-apa, karena untuk kebutuhan primer itu ada. Nah, inilah saudara ujian terberat dalam kehidupan manusia dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, itu memang masalah perut. Dulu bisa kuat dalam iman kepada Tuhan, melayani dengan semangat, bersaksi di mana-mana. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah ekonomi, masalah perut, itu kemudian diperhadapkan, nah ini benar-benar ujian, ya. Mungkin orang akan berkata, "Ya kalau misalnya saya kok sakit, ya, yang penting masih tersedia, nggak terlalu sulit untuk bisa mendapatkan kebutuhan primer, ya masih nggak masalah lah. Ini kami semua di padang gurun sehat, tapi sejauh mata memandang nggak menemukan air." Wah, mereka marah-marah. Ya, jadi rupanya kebutuhan primer, kebutuhan pokok, untuk urusan perut, urusan air, ini penting sekali. Ya, dan orang-orang ya hingga sampai sekarang ini bisa melakukan demo, bisa melakukan kerusuhan. Karena apa? Karena perut. Jadi pengelolaan perut ini penting sekali. Dan kalau kita lihat dari sisi Musa, memang berat tanggung jawab pemimpin untuk urusan perut. Ya, maka ada negara yang sampai kemudian demo, pemerintahnya digulingkan, itu karena krisis. Mata uangnya mungkin sudah menurun drastis nilainya, ya, harga-harga mahal semua. Nah, inilah yang menyebabkan orang menjadi marah. Ujian sesungguhnya dari manusia itu dari menit ke menit, hari ke hari adalah masalah perut. Jadi dari poin yang pertama ini kita sudah bisa antisipasi. Ya, kalau ujian ini didatangkan, diperhadapkan kepada kita,
yakin pasti ada jalan keluar. Dan ketika kok belum ketemu jalan keluar, ya kita berusaha untuk tidak seemosi orang-orang Israel, ya, untuk tidak kemudian sampai kepada tahap menyalahkan Tuhan, ya. Nah, ini ujiannya di situ, saudara. Titik berhasil atau tidaknya itu di situ. Menguasai emosi, lebih tenang, lebih percaya. Nah, ini di sini, ya. Memang kadang-kadang nggak kuat. Ada orang yang berkata begini, kalau kami masih bisa nahan lapar, nahan haus. Tapi kalau lihat anak-anak yang nangis kehausan, ya, tidak ada bahan makanan untuk anak-anak, wah rasa-rasanya nggak kuat. Nah, ini yang seringkali kita dengar, dan itu logika, masuk akal. Karena manusia punya perasaan dan tidak tega tentu dengan anak-anak, maka ketika kondisi itu diperhadapkan, ya emosinya bisa tidak terkontrol. Tapi kita pendoa pagi sebagai pembaca kisah ini, maka kan kita sudah tahu nih ada jalan keluarnya. Jadi kita mengendalikan emosinya harus lebih hebat daripada orang-orang Israel pada waktu itu. Ya, kita menggunakan iman harus lebih hebat dari orang-orang Israel pada waktu itu. Ya, itu yang pertama. Dan kemudian tadi sudah saya singgung dari sisi pemimpin. Ini ilmu kepemimpinan, ya, memang tidak mudah. Sebagai kepala rumah tangga, ya memang harus memastikan perut anggota keluarga itu terpenuhi. Ya, ada skala prioritas dalam kehidupan ini, maka barang-barang yang sekunder yang tidak terlalu penting, kalau memang belum ada uang lebih, ya jangan kita beli, jangan kita paksakan, ya. Tetapi ketika itu ada uang lebih, ya kebutuhan sekunder pendukung hidup juga perlu, ya. Tetapi memang kebutuhan primer ini menjadi skala prioritas. Karena apa? Karena ini masalah hidup dan mati, ya. Ini masalah kesehatan, orang kalau nggak makan, nggak haus juga bisa sakit. Ini masalah kebutuhan tenaga, energi, orang kalau nggak punya tenaga, energi juga nggak bisa bekerja. Jadi sebagai pemimpin, ya pemimpin dimanapun, termasuk pemimpin negara ini, itu memang ilmunya harus memastikan kesejahteraan rakyatnya, khususnya kebutuhan primernya, saudara. Maka di gereja juga harus seperti itu, ya. Kita harus memastikan bahwa tidak boleh ada jemaat yang tidak makan, ya. Jadi tetap harus ada, ya, pelayanan diakonia, pelayanan kasih, ada kas-kas tertentu yang memang untuk mendukung orang-orang yang sedang sakit, opnam di rumah sakit mungkin, lalu kemudian operasi, ya, meskipun mungkin sudah ditanggung oleh negara, tapi kan untuk warawiri dan lain sebagainya, dan nggak bisa kerja kalau orang opnam. Nah, bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan? Nah, itu gereja juga harus memikirkan, karena kalau kita lihat dalam cerita ini, kan Tuhan kemudian buka jalan, ya. Di kelaparan sebelumnya juga Tuhan tanggung jawab. Jadi pemimpin memang harus begitu. Musa pada waktu itu tidak mampu, hanya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi dengan Musa berkomunikasi, bersyafaat, menunjukkan bahwa memang pemimpin memikirkan sampai kepada perut rakyatnya, ya. Dan demikianlah dengan Bapak Bupati, Bapak Gubernur, sampai dengan Bapak Presiden. Itu harus memikirkan perut dari rakyatnya. Bukan hanya perutnya sendiri dan perutnya kelompoknya, ya, ini perut rakyatnya juga perlu. Dan yang terakhir yang kita bisa lihat dari bacaan kita adalah yang sama sekali tidak disangka, saudara. Ini gunung batu loh, bisa mengeluarkan air. Apakah betul di gunung batu itu ada air? Belum tentu juga, ya. Apakah bisa jadi sudah ada tapi orang pada waktu itu belum melakukan riset, belum melakukan penemuan dan seterusnya. Kalau gunung batu itu ada air, maka akan ada tanda-tanda kehidupan di situ. Mungkin ada pohon, mungkin ada oase yang mungkin dekat dengan gunung batu. Tapi pada waktu tidak ada tanda-tanda kehidupan, saudara. Ini mau didapat dari mana? Kalaupun gunung batu itu ada air, lalu ada tumbuh-tumbuhan di situ, apa bisa untuk kasih minum jutaan orang Israel? Apalagi mereka berkemah di situ, ya, bukan 1 jam 2 jam mereka tinggal di situ. Ya, mereka berkemah, berarti bisa berhari-hari. Kebutuhan airnya hanya dari gunung batu itu. Diteliti secara ilmiah pun tetap nggak masuk akal. Itu benar-benar mujizat, ya. Dan Musa dipermuliakan di situ. Karena Musa disuruh
untuk membawa tongkat dan pukul dan kemudian keluar air. Ya, jadi Tuhan tahu Musa ini hatinya lembut, hatinya mengasihi rakyat, dan waktu itu Musa bingung, disalah-salahin dan hampir dilempari batu. Lalu dia bersyafaat, lalu ada mujizat, tapi mujizatnya tetap kembali lagi sekali lagi melalui Musa juga. Ya, bawa tongkat, pukul. Ya, Tuhan bisa memunculkan air tanpa Musa, tapi Tuhan tetap memakai Musa. Sebagai seorang pemimpin yang memikirkan rakyatnya, pasti Tuhan beserta. Ya, sebagai kepala keluarga yang memikirkan anggota keluarga, yaitu pasti Tuhan beserta. Ya, mungkin kami dengan segala kekurangannya, kami yang memikirkan jemaat, ya pasti Tuhan menyertai pelayanan kami. Jadi prinsip-prinsip itu yang kita bisa ambil pagi hari ini. Demikian, Tuhan memberkati kita semua.